Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kembali bersama dengan GPDI VMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana ada karena kasih karunia dan anugerah dan kemurahan Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Tertulis demikian. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya lah ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya lah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya lah ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagilah ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Elia kepada Elisa, bahwa kalau engkau melihat aku terangkat naik, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta. Saudara kasih Tuhan, apa yang dia minta adalah mendapat 2 bagian dari roh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mendapat 2 bagian dari roh Tuhan yang dimiliki oleh Elia. Dan saudara kasih Tuhan, kita sudah membaca ayat-ayat yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Elia, saudaraku, dilakukan juga oleh Elisa. Setelah apa? Setelah dia mendapatkan jubah kebesaran, saudara Tuhan, yang ditinggalkan oleh Elia dan diperuntukkan kepada Elisa. Sesuai dengan permintaan saudara Tuhan, maka Elisa mendapatkan 2 bagian daripada roh Tuhan. 2 bagian saudara Tuhan berbicara tentang berkat 2 kali ganda, roh 2 kali ganda, urapan 2 kali ganda, kuasa 2 kali ganda, kasih 2 kali ganda, saudara kasih Tuhan. Dan Elisa mendapatkan seperti apa yang disampaikan oleh Elia. Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat bahwa Elisa mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Elia. Karena apa? Karena dia setia, saudaraku. Kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, saudara kasih Tuhan, maka banyak tempat yang akan dijalani dan dilewati oleh Elia. Dan Elia menyuruh Elisa untuk menunggu. Tetapi Elisa berkata, biarlah demi hidupmu dan demi Tuhan yang kau layani, biarkan aku tetap mengikuti engkau. Kesetiaan saudara Tuhan menghasilkan apa yang diterima oleh Elisa. Nah, dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita membaca ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sebagaimana Elisa memperoleh roh 2 bagian daripada yang dimiliki oleh Elia. 120 orang yang ada di atas loteng itu
mereka setia selama 10 malam saudaraku. Selama 10 hari mereka berdoa saudara Tuhan. Dengan tekun mereka berdoa saudaraku. Dari 500 orang saudara kasih Tuhan, pada hari Pentakosta tinggal 120. Dan ke 120 itulah saudara Tuhan, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Yesus dalam Lukas pasal 24. Saudara kasih Tuhan, mari hari-hari ini saudaraku, kita perlu kesetiaan. Kita perlu saudara kasih Tuhan setia kepada Tuhan. Dalam segala situasi kondisi yang ada, saudara kasih Tuhan, kita perlukan roh 2 kali ganda itu. Kita perlu saudara Tuhan berkat hujan awal dan hujan akhir. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mari bertekunlah, percayalah, dan setialah di dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu, membawakan dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka dan Engkau berkati mereka. Semua yang sudah ikut ambil bagian Tuhan dalam menyapa pada pagi hari ini, berkat-Mu Tuhan atas mereka semua yang ada. Doa hamba-Mu Tuhan dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Mari Tuhan berkat-Mu atas mereka, penyertaan-Mu atas mereka, perlindungan-Mu atas mereka. Sehingga ketika mereka Tuhan Yesus yang bekerja atau menjalankan perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena kesetiaan mereka Tuhan, maka layaklah mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini sampai kepada mereka, dalam kota, di luar daerah, di luar pulau maupun di luar negeri. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.